Halo teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap dimanapun kalian berada, semuanya tetap sehat, semuanya tetap kuat, dan jangan lupa bahagia. Pada kesempatan ini, saya hendak memberikan sebuah renungan yang diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 46 sampai dengan 53 yang mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana. Sebelum itu, perkenalkan saya Frater Andreas Leak MSC, seorang calon imam, seorang misionaris Hati Kudus Yesus, dan juga sebagai seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pinere. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita sekalian pernah mendengar kata LDR? LDR? Nah, teman-teman yang terkasih, ataukah mungkin ada yang saat ini sedang menjalani hubungan LDR? Atau dalam bahasa Indonesia itu kita sebut sebagai hubungan jarak jauh. Jadi hubungan jarak jauh itu teman-teman, misalnya antara orang yang sedang ada di Manado dan orang peayang yang ada di Ambon, orang peayang yang ada di Jakarta, orang peayang yang ada di Makassar, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang yang sedang mengalami LDR, apa yang mereka buat atau apa yang mereka lakukan? Mereka akan melakukan hal ini, misalnya teleponan, chattingan, apalagi ya, VC-an, dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara yang mereka buat untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang antara satu sama yang lain. Hal itu memungkinkan orang untuk menyatukan cinta antara dua pasangan yang jaraknya berjauhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sedang mengalami LDR, kira-kira aspek apa yang sangat penting supaya hubungan itu tetap kuat dalam segala tugas dan pekerjaan kita dimanapun kita berada? Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada dua aspek penting yang kita lihat. Yang pertama adalah komunikasi, dan yang kedua adalah kepercayaan. Dengan adanya komunikasi, di sana orang saling terbuka. Orang akan saling terbuka satu dengan yang lain. Dia akan menceritakan misalnya pergumulan hidupnya, entah itu dia bahagia, entah itu dia sedang duka cita dan lain sebagainya. Itu adalah komunikasi. Lalu aspek yang kedua adalah aspek kepercayaan. Walaupun kita sedang mengalami hubungan jarak jauh, tetapi dengan rasa percaya itu, kepercayaan satu sama lain, saya percaya akan pasangan saya dan pasangan saya pun sebaliknya. Dan di situ kiranya mendorong kita untuk selalu kuat dalam menjalani hubungan LDR ini. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengarkan Injil yang bagus yang dikisahkan oleh Yohanes sendiri. Dalam kisah mengenai Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana, kita lihat di situ ada aspek komunikasi, di mana ketika pegawai istana itu dia datang kepada Yesus, meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Ketika pegawai istana itu melihat Yesus, dia langsung datang kepada Yesus, meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit ini. Dan di situ ketika dia sampai kepada Yesus, ternyata
Yesus hanya bersabda saja, anaknya sembuh. Menariknya di sini adalah ketika mendengar kata-kata itu, orang itu langsung percaya begitu saja. Langsung dia pergi. Dia pergi. Kembali ke rumahnya. Ketika berada di tengah jalan, ia mendengar isu atau ia mendengar cerita maupun berita bahwa anaknya itu sudah sembuh. Dan ketika ia sampai ke rumah, bayangkan, dia langsung saja menanyakan orang-orang yang ada di rumah, jam berapa anak saya sembuh? Ketika mendengar itu, mereka langsung mengatakan bahwa jam 1 siang. Nah, jam 1 siang. Pada saat itu juga pegawai istana langsung, wah, iya ya. Dia langsung teringat akan perkataan Yesus di jam yang sama, yaitu jam 1 siang. Teman-teman yang terkasih, kita lihat betapa kuat iman dari orang itu. Iman dari pegawai istana itu. Dia mempercayakan kata-kata Yesus yang begitu kuat. Di sana kita melihat ada hubungan antara komunikasi dan juga kepercayaan. Teman-teman yang terkasih, ketika kita membaca Injil ini, kita melihat di sana juga ada dua aspek penting yang ditawarkan. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu terjadi antara pegawai istana dan juga siapa? Yesus. Pegawai istana dan juga Yesus. Dan yang kedua adalah aspek kepercayaan. Dikatakan bahwa ketika dia mendengar kata-kata Yesus itu, ia langsung percaya dan pergi atau pulang ke rumahnya. Kita lihat betapa hubungan kedua aspek ini sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah kita memiliki relasi dan komunikasi yang baik dengan Tuhan? Atau malah sebaliknya? Atau apakah kita sudah memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus sendiri? Sudah? Teman-teman yang terkasih, sama seperti LDR tadi. Iya kan? Hubungan jarak jauh. Bayangkan hubungan jarak jauh yang begitu luas antara kita dengan Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan secara langsung, saya yakin dan percaya bahwa dengan komunikasi dan kepercayaan kita kepada Tuhan, iman kita itu tetap teguh, iman kita itu tetap tumbuh dan berkembang. Sama seperti LDR tadi, teman-teman yang terkasih, ada dua aspek di situ. Yang pertama komunikasi. Nah, komunikasi itu misalnya teleponan, chattingan, VC-an, dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya dengan Torah. Sebaliknya dengan kita sekalian. Kita juga sedang mengalami hubungan LDR dan berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi teleponan, chattingan, VC-an, kita itu bersifat yang spiritual atau yang rohani. Teman-teman yang terkasih, melalui apa kita chattingan, teleponan, VC-an dengan Tuhan? Menarik di sini adalah melalui doa dan juga meditasi, teman-teman. Doa dan meditasi itu penting. Dengan berdoa, saya yakin dan percaya bahwa kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kita membagikan pengalaman-pengalaman hidup kita kepada Tuhan. Chattingan dengan Tuhan, teleponan dengan Tuhan.
Dan di sana bukan hanya ketika kita mengalami pergumulan hidup kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, tetapi ketika kita juga mengalami peristiwa duka, peristiwa kesedihan, peristiwa pergumulan hidup, dan juga peristiwa sedih, peristiwa senang, bahagia yang orang alami, itu juga kita datang kepada Yesus, komunikasi dengan Yesus, dan saya yakin dan percaya bahwa kita akan memiliki kepercayaan yang kuat kepada Yesus. Aspek kepercayaan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus sendiri, percayalah bahwa Tuhan juga akan memberikan sebuah kepercayaan kepada kita. Misalnya kehidupan yang kita alami saat ini, kita jalani bersama-sama. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, dan marilah kita memegang kepercayaan itu supaya iman orang itu tetap kuat, tetap bahagia. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri bersabda, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Teman-teman yang terkasih, untuk itu jangan jemu-jemunya minta kepada Tuhan, jangan jemu-jemunya mencari, dan marilah kita bersama-sama ketuk pintu hati Tuhan supaya kita pun dibukakan, kita pun diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, marilah kita membangun komunikasi kita yang baik kepada Tuhan dengan berdoa dan juga meditasi misalnya. Dan juga yang penting adalah kepercayaan iman kita, keteguhan iman kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup, kita menyerahkan seluruh perjalanan, pergumulan, dan juga rasa sukacita kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Semoga demikian.